Karena Paus tetap kekeh nggak mau kasih izin, akhirnya Henry VIII membuat satu keputusan ekstrim guys. Dia menyatakan bahwa Inggris lepas dari otoritas Roma dan membuat gereja baru, yaitu gereja Anglikan. Assalamualaikum, ketemu lagi bareng Widi di kelas pertama lagi. Gimana kabarnya guys? Seminggu udah berlalu, kita masuk di hari Jumat lagi, artinya kelas pertama bakal tayang lagi kayak biasanya. Makasih buat kalian ya yang udah nungguin kelas pertama masih setia sampai hari ini. Dan buat yang baru join, makasih juga. Gue mau ucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian yang udah bersedia untuk klik untuk nonton video ini. Dan juga yang udah subscribe, makasih banget. Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, episode 30. Wow. Hari ini gue mau ceritain ke kalian tentang sejarah lagi, tentang seorang Raja Inggris lagi. Maksudnya Inggris lagi gitu ya. Gue masih seneng berkutat di sini. Mudah-mudahan kalian juga masih berkenan untuk nontonnya. Ini seorang Raja Inggris yang terkenal brutal, tapi juga berkat kebijakan-kebijakan beliau membuat banyak kemajuan di lingkungan kerajaan, khususnya di bidang kemaritiman guys. Angkatan Laut Inggris atau Royal Navy ini jadi salah satu yang terkuat berkat kebijakan beliau. Di episode ini, gue akan ceritakan ke kalian tentang Raja Henry VIII. Dimulai dari awal kehidupannya, obsesi, sampai dengan gebrakan-gebrakan beliau yang di luar nalar. Kita masuk kelas pertama. Raja Henry VIII lahir di tahun 1491 di Greenwich Palace, yang kemudian berubah nama jadi Palace of Placentia. Sekarang berubah lagi, jadi Old Royal Naval College. Jadi kalau kalian mau search di Maps, Old Royal Naval College itu dulunya tempat kelahiran Raja Henry VIII. Nah, beliau ini adalah anak kedua dari Raja Henry VII atau Henry of Tudor. Awalnya tuh sebetulnya bukan Henry VIII ya yang diproyeksikan jadi pewaris tahta kerajaan Inggris, tapi kakaknya Arthur yang akan jadi penerus bapaknya gitu ya. Henry tuh lebih diarahkan ke jalur gereja. Tapi semua itu berubah drastis guys. Waktu kakaknya Henry, Arthur, meninggal dunia mendadak di tahun 1502, hanya beberapa bulan setelah menikahi Catherine of Aragon. Ini putri Spanyol. Ingetin namanya ya, Catherine of Aragon. Nah, Henry yang tadinya cuma jadi cadangan, langsung naik nih posisinya atau statusnya jadi pewaris tahta utamanya Inggris gitu ya, kerajaan Inggris. Jadi memang bisa dibilang takdir besarnya Henry VIII itu berawal dari tragedi kakaknya sendiri. Long story short, 7 tahun kemudian Raja Henry VII meninggal dunia nih, ayahnya. Dan Henry VIII yang saat itu berusia 17 tahun langsung naik tahta jadi raja guys. Bayangin deh, kalau sekarang tuh 17 tahun ya mungkin baru lulus SMA ya atau kuliah lah awal-awal. Tapi Henry VIII langsung didapuk untuk memegang kekuasaan satu kerajaan gitu ya. Waktu penobatannya, rakyat Inggris benar-benar heboh guys. Ya Henry yang masih muda ini tampil karismatik, ganteng, tinggi besar, jago berburu, fisiknya juga kuat gitu ya. Dan katanya Henry ini juga berbakat dalam bidang musik. Bahkan ada satu narasi yang mengatakan bahwa Henry itu bisa memainkan beberapa instrumen musik sekaligus. Udah, pada saat itu rakyat Inggris benar-benar optimis ya melihat seorang raja muda yang bisa atau siap untuk membawa kerajaan menuju kejayaan. Istana Inggris di awal kepemimpinan Henry VIII tuh dipenuhi dengan pesta, turnamen olahraga, sampai dengan pertunjukan seni tari dan seni musik gitu guys. Ada keyakinan kuat bahwa kerajaan Inggris ini akan menuju masa keemasan baru setelah bertahun-tahun didera Perang Saudara. Ini mengacu ke War of the Roses ya, Perang Mawar, yang terjadi di tahun 1455 sampai dengan 1487 yang melibatkan antara dinasti Lancaster melawan dinasti York. Ya jelas ini untuk memperebutkan tahta Inggris gitu ya. Henry juga memiliki ambisi besar. Dia haus pengakuan internasional. Dia nggak mau tuh Inggris cuman dijadikan atau dianggap sebagai pemain figuran di Eropa. Dia mau Inggris disejajarkan dengan Prancis dan Spanyol. Ya memang saat itu dikenal kuat ya, udah kuat di masa Henry VIII menjabat. Tapi di balik semua gemerlap tadi, Henry VIII punya obsesi guys. Yang mana ini mengarah kepada seluruh keputusan besar di dalam hidupnya, yaitu memiliki pewaris laki-laki yang kuat untuk memastikan keberlangsungan dinasti Tudor yang didirikan oleh ayahnya Henry VII. Untuk ukuran seorang raja yang masih muda, Henry populer karena dia terkenal pinter ngomong, pinter berorasi gitu ya. Terus juga gagah,
dan jago turnamen ksatria atau jousting. Di awal-awal kepemimpinannya, Henry ini masih menurut-nurut aja guys sama aturan dari Katolik Roma. Karena memang diketahui saat itu Inggris masih bagian dari sistem Katolik Eropa gitu ya. Nah, Henry VIII juga menikahi mantan kakak iparnya. Siapa? Catherine of Aragon. Ini mantan istri kakaknya ya, mantan istrinya Arthur. Awalnya pernikahan ini dianggap sebagai cara Inggris untuk memperkuat hubungannya dengan Spanyol. Di tahun-tahun awal kekuasaannya, Henry tuh ya adem ayem aja gitu ya. Dia lebih fokus untuk menunjukkan dirinya sebagai seorang raja yang memang patut dihormati gitu. Sering mengadakan acara-acara besar, datang ke event-event gitu ya, pamer kekayaan dan lain sebagainya. Tapi lama-kelamaan gaya hidup kayak gini tuh bikin Henry makin boros cuy. Keuangan kerajaan yang diketahui sebelumnya stabil gitu ya, lama-lama takor nih, karena diketahui Henry tuh senang berperang melawan Prancis dan juga ya ngadain event-event besar tadi gitu ya, acara-acara megah yang mengundang bangsawan-bangsawan kerajaan lah gitu. Dari sini watak Henry tuh udah mulai kelihatan guys. Dia ambisius, dia pengen bisa dapetin apa yang dia mau. Tapi di satu sisi, dia tuh nggak mikirin jangka panjang dari akibat yang ditimbulkan. Hubungan pernikahan Henry dengan Catherine juga dikatakan mulai retak nih. Ya, usia pernikahan mereka bisa dibilang cukup lama ya. Tapi anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan ini tuh nggak ada yang selamat guys. Rata-rata meninggal dunia. Satu-satunya anak yang selamat dan bertahan hidup, itu cuma Mary satu. Henry frustasi lah waktu itu. Dia jelas stres banget. Karena dia butuh pewaris laki-laki gitu ya untuk melanjutkan tahta dinasti Tudornya. Dari sini guys, di masa depan akan muncul drama yang akan merubah sejarah kerajaan Inggris. Ya di awal kepemimpinannya Henry memang kelihatan tenang gitu ya. Tapi justru dari situ bibit-bibit masalah udah tumbuh pelan-pelan. Henry minta cerai nih dari Catherine of Aragon karena beliau ingin menikahi Anne Boleyn. Ring any bells? Ya, dia adalah pengiring atau dayang-dayangnya Catherine of Aragon. Tapi masalahnya cuy, cerai di bawah hukum Katolik itu ribet banget. Dan di saat itu, Paus, imam besarnya Katolik juga nggak ngasih izin nih. Henry kesel lah ya kan, karena Henry berpikir dia berhak untuk mendapatkan keturunan laki-laki. Nah dari sini nih, mulai muncul perselisihan antara Henry dengan Paus Katolik gitu ya, Paus Roma. Karena bagi Henry, pernikahan ini tuh bukan cuma sekedar perkara cinta aja gitu guys. Tapi juga soal politik dan keberlangsungan kerajaan. Karena Paus tetap kekeh nggak mau kasih izin, akhirnya Henry VIII membuat satu keputusan ekstrim guys. Dia menyatakan bahwa Inggris lepas dari otoritas Roma dan membuat gereja baru, yaitu gereja Anglikan. Lewat Undang-Undang Supremasi tahun 1534, Henry didapuk menjadi kepala tertinggi gereja Inggris. Yang mana ini berarti Henry memiliki kuasa penuh atas agama di wilayahnya. Ini gebrakan gede banget cuy. Karena negara-negara Eropa di saat itu, mayoritas dari negara Eropa gitu ya, masih tunduk di bawah aturan Paus atau Katolik Roma. Sementara Henry bikin jalur sendiri. Kalian tahu apa dampak dari keputusannya Henry ini? Banyak biara Katolik di Inggris ditutup paksa cuy. Tanahnya disita dan hartanya dimasukkan ke kas kerajaan. Dari sini Inggris jadi lebih kaya, betul. Tapi juga makin kacau gitu ya. Biarawan banyak yang kehilangan tempat tinggal. Terus masyarakat juga jadi bingung nih, karena nggak tahu harus ikut ajaran agama yang mana gitu kan. Tapi Henry ya cuek-cuek aja. Yang penting duit tetap masuk dan kedudukannya sebagai kepala kerajaan dan kepala gereja nggak bisa diganggu gugat. Jadi punya hak veto atas itu gitu ya. Dari sini udah kelihatan nih bahwa Henry cuma mikirin kepentingan pribadi ketimbang ajaran agama. Henry VIII juga adalah seorang raja yang terkenal karena menikah sebanyak 6 kali. Yes. Dan di setiap pernikahannya itu ada dramanya masing-masing ya. Setelah gagal dengan Catherine of Aragon, Henry menikah lagi nih sama Anne Boleyn. Anne Boleyn ini awalnya adalah dayang-dayang ratu atau dayang-dayangnya si Catherine of Aragon, mantan istrinya. Tapi karena memiliki pesona dan kecerdasan, akhirnya Anne Boleyn ini berhasil gitu ya membuat Henry tergila-gila dan akhirnya dinikahi. Nah dari pernikahan ini Anne melahirkan Elizabeth I. Oke, tapi tetap ya Henry tetap dengan obsesinya, yaitu dia pengen punya anak laki-laki untuk dijadikan pewaris tahta. Nah ini nih jahatnya Henry. Karena hal ini guys, dia mengatur siasat jahat ya. Anne Boleyn istrinya dituduh berselingkuh dan membuat konspirasi untuk melawan raja. Ya dikarenakan siasat-siasat ini ya, akhirnya Anne Boleyn dieksekusi atas tuduhan perselingkuhan dan pengkhianatan. Keputusan ini membuat rakyat
Inggris jelas ya saat itu terkejut, tapi bagi Henry, ini adalah perkara obsesi. Sepeninggal Anne Boleyn, Henry menikah lagi untuk yang ketiga kalinya. Kali ini dengan seorang wanita bernama Jane Seymour. Dari pernikahan ini, Henry mendapatkan anak laki-laki yang diidam-idamkannya, yaitu Edward VI. Yes, cikal bakal yang jadi Raja Edward VI nih ya. Tapi sayangnya guys, Jane Seymour meninggal dunia beberapa hari setelah melahirkan anaknya. Henry jelas sedih ya saat itu, tapi kemudian menikah lagi. Sedih tuh gue rasa tuh. Kali ini Henry menikahi Anne of Cleves, seorang ratu Inggris ya. Anak dari Raja John III nih. Tapi pernikahan ini juga gagal total dan akhirnya bercerai gitu ya. Nah, setelahnya Henry menikah lagi. Ini yang ke-5 kalinya dengan seorang wanita bernama Catherine Howard. Pernikahan ini berhasil? Oh tentu tidak guys. Catherine Howard harus dieksekusi karena ya ketahuan selingkuh. Kali ini beneran selingkuh ya. Dengan 2 orang pria sekaligus. Oke. Setelahnya ya tidak sampai di situ ya. Jelas Henry menikah lagi untuk yang ke-6 kalinya dengan seorang wanita bernama Catherine Parr. Nah ini istrinya yang selamat, pernikahannya yang selamat sampai akhir hayatnya Henry. Kelihatan banget ya, kehidupan Raja Henry VIII tuh penuh dengan drama romantis, tapi juga sekaligus politik. Pernikahan-pernikahan tadi itu ya jelas ya bukan cuma urusan cinta doang, tapi juga seperti yang aku bilang tadi, penuh dengan strategi politik. Masing-masing dari istrinya Henry tuh punya pengaruhnya sendiri gitu guys buat Henry. Dan banyak juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan kerajaan. Nah, bangsawan yang hidup di saat itu juga bangsawan kerajaan maksudnya ya. Juga banyak yang akhirnya main strategi demi posisi dan kekuasaan. Jadi apa ya, kehidupan Henry di istana tuh memang udah kayak drama gitulah, penuh dengan intrik, terus cinta, dendam, dan tentunya kematian. Drama 6 istrinya Henry ini nih jadi salah satu aspek yang membuat Raja Henry VIII terkenal sampai sekarang. Kita masuk ke eksekusi dan politik kekerasan. Raja Henry VIII tuh nggak segan menggunakan kekerasan dalam memaintain kekuasaannya guys. Banyak ya dari pejabat, bangsawan, bahkan sampai istri-istrinya dia yang dieksekusi atas perintahnya Henry sendiri. Ya salah satunya Anne Boleyn tadi ya yang terkenal. Ada lagi nih Thomas More. Dia adalah seorang penasihat kerajaan terkenal yang harus dieksekusi karena menolak sumpahnya Henry sebagai kepala gereja. Ada lagi yang lebih gila namanya Thomas Cromwell. Dia ini adalah tangan kanannya Henry loh. Tangan kanannya orang kepercayaannya Henry yang harus dieksekusi cuma karena Henry udah nggak percaya lagi sama dia. Gila ya. Padahal si Cromwell ini guys yang ngebantuin Henry dalam mereformasi gereja, terus ngurusin perceraian-perceraiannya Henry, bahkan sampai ngasih saran-saran soal politik gitu ya. Pokoknya di era Henry VIII kerajaan tuh udah kayak arena hidup dan mati guys. Raja yang megang kendali penuh. Banyak dari eksekusi ini tuh bukan cuma perkara pengkhianatan pribadi guys, tapi juga politik. Ya udah pasti ya. Henry membuat semacam contoh gitu lah supaya rakyatnya itu nggak membangkang. Jadi dia pengen orang-orang di sekitarnya tuh patuh sama dia. Kalau nggak ya udah siap-siap aja bakal punya nasib yang sama kayak Anne Boleyn atau Catherine Howard. Cara ini dikatakan membuat istana tuh jadi mencekam guys, penuh dengan ketakutan gitu ya. Tapi juga at the same time jadi bikin Henry tuh kelihatan kuat banget gitu. Nah dari segi kontrol, si raja ini memang efektif gitu ya, meskipun brutal. Gaya kepemimpinannya Henry yang sadis kayak gini tuh menimbulkan banyak kritik di masyarakat. Banyak orang yang bilang dia ini raja yang tiran. Tapi nggak sedikit juga orang yang mengatakan bahwa Henry bersikap tegas kayak gini tuh untuk menjaga stabilitas kerajaan. Dari sini udah mulai kelihatan ya dualitas karakternya Henry. Yang satu bilang Henry itu visioner tapi temperamen. Dan ada juga yang bilang Henry itu cerdas tapi kejam. Semua keputusan besar dari mulai pernikahan, perang, sampai reformasi gereja dilakukannya dengan tangan besi. Nah inilah yang membuat sejarahnya Henry VIII tuh penuh dengan kontroversi. Henry VIII juga bukan cuma ngurusin soal istana dan istri-istrinya aja gitu ya, tapi juga perang. Dikatakan Henry ini sering banget guys perang melawan Prancis dan Skotlandia cuma untuk nunjukin bahwa Inggris itu layak untuk diperhitungkan. Cuma masalahnya, perang-perang ini tuh mahal banget cuy. Makan biaya yang nggak sedikit. Akibatnya, kas kerajaan tuh sering banget tekor. Dan karena hal ini mengakibatkan rakyat dikenai pajak yang lumayan tinggi pada saat itu ya. Cuma untuk nutupin biaya perang tadi. Dari sini udah kelihatan ya sisi lain dari Henry. Dia itu ambisius tapi boros.
Gaya hidup mewah Henry di istana juga dikatakan membuat kas kerajaan makin lama makin menipis guys. Ya acara-acara besar ya kayak pesta, turnamen, pertunjukan seni, itu semua makan biaya fantastis. Belum lagi belanja-belanja baju mewah nih. Semua itu dicatat sejarah sebagai pemborosan luar biasa. Tapi di satu sisi, penyitaan tanah dan properti biara setelah reformasi gereja tadi, itu memang membuat kerajaan jadi lebih kaya. Jadi Henry bisa menutupi kekurangan saldo kas kerajaan akibat perang tadi, sekaligus memperkuat aspek politik lewat redistribusi tanah ke bangsawan-bangsawan pendukungnya. Kombinasi antara perang dan reformasi ini menimbulkan efek yang kompleks gitu guys dari segi ekonomi. Inggris memang jadi lebih kuat secara politik, tapi hubungannya dengan masyarakat juga jadi tegang gitu ya. Banyak dari masyarakat Inggris saat itu yang bingung harus patuh terhadap aturan agama baru, terus juga banyak bangsawan yang jadi rebutan tanah gitu ya. Dan kerajaan Inggris saat itu dituntut untuk bisa menjaga keseimbangan antara uang dan pengendalian masyarakat. Salah satu warisan penting dari kepemimpinannya Raja Henry VIII adalah penguatan Royal Navy. Saat itu Henry memerintahkan untuk membuat kapal perang modern dengan meriam di bagian lambungnya. Jadi bukan cuma tentara naik ke kapal kayak dulu gitu ya. Armada laut ini adalah cikal bakal fondasi Inggris dalam memastikan kekuatan maritimnya di masa depan. Jadi walaupun terkenal boros, ternyata Henry juga mikirin strategi jangka panjang gitu ya. Selain kapal, Henry juga membangun dockyard atau galangan kapal permanen gitu di wilayah Portsmouth, Woolwich, dan Deptford. Ini bukan sekedar bengkel kapal biasa ya, tapi juga pusat logistik, maintenance, dan pusat latihan angkatan laut. Dengan sistem ini, diharapkan Inggris bisa siap perang kapan aja gitu ya. Dan tentunya kan struktur angkatan laut jadi lebih profesional gitu ya. Karena inovasi ini bisa dibilang Raja Henry VIII itu bapaknya Royal Navy. Administrasi militer juga dibikin rapi nih sama Henry. Mulai dari pencatatan gaji, perawatan kapal, sampai persediaan amunisi. Semua ada pembukuannya guys. Dicatat dengan rapi lah gitu ya. Ini membuat militernya Inggris tuh jadi lebih siap dibandingkan negara-negara lain di Eropa. Jadi apa ya, Henry bukan cuma raja yang terkenal akan pemborosan dan dramanya gitu. Tapi beliau juga visioner dalam hal pertahanan dan kekuatan maritim. Kalau kalian ingat, tadi gue juga sempat mention ada 3 nama anaknya Henry. Betul guys, Raja Henry VIII ini punya 3 anak sah yang berpengaruh, yaitu Mary I, Elizabeth I, dan Edward VI. Nah, Mary I ini anak dari Catherine of Aragon, terus Elizabeth I dari Anne Boleyn, dan Edward VI dari Jane Seymour ya. Ketiga orang ini nantinya tuh bakal jadi raja dan ratu setelah Henry sudah nggak menjabat lagi gitu ya, atau setelah Henry wafat. Tapi justru selama hidup, ketiganya ini malah dijadikan alat politiknya Henry sekaligus sumber konflik. Edward VI, anak laki harapan satu-satunya, ini adalah mimpinya Henry yang jadi kenyataan. Tapi sayang guys, Edward juga meninggal di usia muda. Dan setelah Henry meninggal, akhirnya tahta Inggris jatuh nih ke anak-anaknya secara bergantian. Mary I dikatakan berusaha untuk mengembalikan Katolik. Dan Elizabeth I menjadikan Inggris tuh makin kuat dan makin stabil. Ya jadi obsesi Henry untuk memiliki pewaris laki-laki membawa dampak panjang bagi masa depan Inggris. Mary I dan Elizabeth I juga jadi simbol perjuangan politik dan agama nih. Mary I terkenal sebagai pribadi yang keras, sedangkan Elizabeth I terkenal cerdas. Ya semua keputusan Henry soal pernikahan, pengkhianatan, sampai reformasi gereja, ini secara nggak langsung mempengaruhi masa depan anak-anaknya cuy. Dari sini kelihatan ya bahwa obsesi pribadinya Henry benar-benar membangun sejarah Inggris di generasi berikutnya. Dari segi warisan dan reformasi, Raja Henry VIII juga membuat perubahan besar nih guys. Ya diantaranya pecah kongsi dari gereja Katolik, terus lahirnya Church of England, dan juga kontrol penuh raja pada agama mayoritas di Inggris gitu ya. Nah reformasi ini jelas membuat Inggris jadi lebih mandiri gitu dari sisi politik dan ekonomi. Tapi juga sekaligus membuat ketegangan sosial nih. Karena rakyat dituntut untuk beradaptasi lagi dengan agama baru gitu ya. Selain itu, penyitaan biara dan properti gereja ini menambah kas kerajaan dan juga distribusi tanah. Hal ini membuat loyalitas politik meningkat gitu guys. Tapi sekaligus juga membuat konflik baru nih antar bangsawan. Ya strateginya Henry memang efektif ya dari segi finansial dan kontrol itu tadi, walaupun penuh dengan kebrutalan.
Ya warisan lainnya dari Henry VIII itu tadi ya, militer jadi jauh lebih kuat, terus juga budaya kerajaan yang berkembang pesat, dan ini jadi fondasi awal nih bagi Elizabeth I yang sukses dalam kepemimpinannya di masa depan. Henry VIII membuktikan bahwa seorang raja itu bisa membuat Inggris berubah total. Walaupun tentu ya, semua itu datang dengan harga mahal, intrik, dan juga drama keluarga yang luar biasa. Kita sampai di akhir kelas. Gue mau ulang sedikit nih cerita tentang Anne Boleyn yang terkenal itu. Nah jadi setelah Anne nggak bisa ngasih anak laki-laki ke Henry, Henry mengatur siasat nih, siasat licik gitu ya untuk menyingkirkan istrinya ini secara resmi. Karena saat itu diketahui juga Henry udah mulai tergila-gila sama Jane Seymour gitu kan. Akhirnya Henry mengatur siasat bahwa Anne ini berselingkuh dan membuat konspirasi untuk mengkhianati raja. Atas alasan ini, akhirnya Anne Boleyn dieksekusi pada tanggal 19 Mei tahun 1536 dengan hukum di Menara London. Nah, 7 tahun sebelum kematiannya, diketahui Henry ini pernah mengalami sebuah insiden yang cukup parah guys. Pada saat sedang turnamen jousting, Henry terjatuh dan ketiban sama kudanya sendiri yang saat itu dipakaikan baju zirah. Dan kepalanya Henry juga sempat kebentur gitu ya. Dikatakan karena kejadian ini, Henry sempat pingsan selama 2 jam sebelum akhirnya sadarkan diri. Tapi setelah kejadian ini, Henry tuh mengalami perubahan mental yang cukup signifikan. Dia jadi sering mood swing, suka marah-marah nggak jelas gitu ya. Henry juga dikatakan mengidap obesitas yang cukup parah ya. Saat itu berat badannya mencapai 180 kg. Henry juga katanya punya luka borok gitu guys di sekitaran kakinya. Dan dikatakan ini nggak sembuh-sembuh sampai akhirnya memperparah kondisi dia gitu ya. Pada akhirnya Raja Henry VIII meninggal dunia diakibatkan oleh gagal ginjal pada tanggal 28 Januari tahun 1547 di Palace of Whitehall, London pada usia 55 tahun. Tapi gimana menurut kalian? Ayo komen di bawah. Gue yakin lah banyak dari kalian yang lebih paham tentang ceritanya Raja Henry VIII beserta istri-istrinya, atau mungkin kalian yang punya ide atau saran untuk video berikutnya, episode berikutnya kelas pertama, boleh banget drop di kolom komentar. Nggak bosen-bosennya gue pesen kalian untuk like video ini kalau kalian suka, subscribe dan nyalain tombol loncengnya jadi kalian tahu kalau ada kelas baru. Follow gue juga di Instagram dan TikTok @fishmang. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Jangan sampai telat masuk kelas pertama. Adios.